Baik, untuk Ibu Novita, apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat, Bu ya? diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, Ayah Bunda yang sudah hadir pada hari ini, tentunya sudah tidak sabar ingin mendengarkan langsung seminar parenting yang akan dibawakan oleh pakarnya langsung dari psikolog Universitas Negeri Makassar, di mana tema yang akan dibawa pada seminar parenting pada hari ini yaitu peran orang tua dalam meningkatkan kesehatan mental siswa untuk optimalisasi pendidikan. Tapi sebelum saya mempersilahkan kepada Ibu Novita, saya akan membacakan dulu beberapa CV dari beliau. Ini saya sudah dikirimkan, sepertinya kalau saya bacakan semua tidak selesai sampai hari ini, Bu ya. Saking banyaknya prestasi, pengalaman organisasi dan karya ilmiah yang beliau sudah buat. Jadi beliau ini lahir di Ujung Pandang 10 November 1987. Beliau sekarang berdomisili di Jalan Tamalate 2, Blok 9, nomor 88 Makassar, Sulawesi Selatan. Dan pendidikan terakhir beliau di Magister Profesi Psikologi Pendidikan Universitas Gadjah Mada tahun 2015. Dan sekarang beliau bekerja di dosen Fakultas Psikologi UNM. Beliau juga psikolog associate pada Pusat Layanan Psikologis PLP dan psikolog yayasan pada Bimbel Maddas YDM. Untuk pengalaman organisasi beliau sekarang anggota bagian Humas dan Publikasi pada Himpunan Mahasiswa Psikologi Indonesia, Sulawesi Selatan. Prestasi yang pernah beliau raih, ini salah satunya saja ya Bapak Ibu, karena di sini banyak sekali prestasi yang sudah pernah diraih oleh Ibu Novita, yaitu finalis program kreativitas mahasiswa bidang pengabdian masyarakat dengan judul School on the Road, motivasi belajar anak-anak, Pulau Barang Lompo, Sulawesi Selatan, dilakukan di Universitas Brawijaya Malang. Ini pelaksananya Dikti RI. Kemudian untuk karya tulis ilmiahnya, saya sebutkan juga salah satunya saja, validitas modul proaksi untuk meningkatkan keterampilan mengajar prevensi KSA, kekerasan seksual anak usia dini pada guru TK. Ini pelaksananya tesis di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, kita akan mendengarkan bersama seminar parenting yang akan dibawakan langsung oleh Ibu Novita Maulidia. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Luar biasa, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebenarnya saya pribadi duduk di hadapan Bapak dan Ibu itu bukan karena keilmuan saya, tapi karena ada sesuatu yang Allah ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sehingga nanti kelak kita akan belajar bersama-sama selama 1 jam ke depan. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin menyampaikan, tentu saja kami dari psikologi sangat-sangat berterima kasih kepada pihak yayasan, kepada pihak sekolah, karena telah berkenan untuk mulai kita bersama-sama memperhatikan aspek psikologis dalam dunia pendidikan. Tentu saja hal ini tidak akan terjadi jika pihak sekolah Islam Atira tidak melakukan hal-hal seperti ini. Jadi saya sangat berterima kasih kepada pihak sekolah, kepada Bapak Direktur, kepada Ketua Yayasan, kepada guru-guru, dan tentu saja kepada kedua orang tua dari siswa dan siswi sekalian. Ada baiknya kita berkenalan, tadi saya diperkenalkan secara pribadi, namun saya mohon izin untuk beberapa menit memperkenalkan tempat saya berpraktik, yaitu di Pusat Layanan Psikologi PLP Fakultas Psikologi UNM yang terletak di Fakultas Psikologi UNM. Untuk itu saya berkenan untuk memperkenalkan sambutan dari Ketua dari Pusat Layanan PLP melalui suatu video. Saya memohon izin kepada panitia untuk diputarkan.
Ketua Pusat Layanan Psikologi Fakultas Psikologi UNM menyampaikan bahwa PLP Fakultas Psikologi UNM hadir sebagai lembaga yang memberikan layanan psikologi dalam berbagai bidang. PLP Fakultas Psikologi UNM hingga saat ini telah memberikan layanan asesmen psikologis baik secara offline maupun secara online pada instansi pemerintah, perusahaan swasta, komunitas, dan individu. Karena itu, jika Bapak Ibu membutuhkan layanan psikologi khususnya asesmen psikologis, PLP Psikologi UNM adalah pilihan yang tepat dan jangan lupa menghubungi nomor berikut. Apa saja jenis jasa yang tersedia di sini? Wah, Divisi Industri dan Organisasi, Divisi Pendidikan dan Perkembangan, Divisi Konseling, Klinik Tumbuh Kembang Anak dan Remaja. Apa saja manfaatnya? Mampu mengambil keputusan, mengetahui informasi psikologis, mengenali kecerdasan bakat dan minat, mengembangkan kemampuan intelektual, mengenali kepribadian diri, mampu mengelola diri, emosi, dan perilaku. Nah, dengan PLP UNM, banyak sekali kan keuntungan yang akan Anda dapatkan. PLP UNM melayani dengan hati. Ayo, siapa lagi? Alhamdulillah itulah tadi video dari Pusat Layanan Psikologi PLP. Nah, saya hanya diberikan waktu sangat singkat dan sebenarnya saya ingin menyampaikan beberapa hal dan semoga bisa tersampaikan dan efektif untuk 1 jam. Tentu saja ini akan efektif ketika saya juga memohon kerjasama dari para peserta untuk memperhatikannya. Karena kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, saya juga seorang dosen juga sama seperti guru SMA, SMP, kami adalah pendidik, hanya beda saja jenjangnya. Namun ada kesamaan antara guru SMP, SMA, dan dosen. Apa kesamaannya? Kami sama-sama menghadapi peserta didik yang usianya adalah remaja. Menghadapi remaja, saya yakin Bapak dan Ibu sekalian yang memiliki 1 anak, 2 anak, 3 anak yang remaja, sepertinya agak susah ya, agak sulit ya. Apalagi guru-guru yang menghadapi 1 kelas itu 20-an ya, jadi bisa dirasakan kesulitannya. Tetapi apakah kesulitan itu disebabkan karena memang akibat adanya perubahan zaman atau memang ada hal yang belum kita ketahui terkait perkembangan dari para remaja? Untuk itu saya Novita Maulidia Jalal mohon izin sekiranya saya melihat sepintas Bapak dan Ibu sekalian, usianya ada yang di atas usia saya dan juga ada yang setara ataupun juga di bawah usia saya. Saya mohon izin kepada MC dan kepada pihak direktur dan yayasan untuk saya berkenan berdiri, bukan untuk menggurui tetapi agar bisa dilihat oleh puluhan atau bahkan ini berapa orang ya yang di belakang bisa tampak. Saya mohon izin ya. Saya mungkin bisa dibantu oleh pihak panitia untuk memperlihatkan tayangannya ya. Karena memang dalam proses belajar ada orang yang kuat dengan mendengar, tapi ada juga orang yang butuh adanya visualisasi. Itulah yang disebut dengan gaya belajar. Bapak Ibu sekalian, dalam dunia pendidikan, saya adalah Ketua Asosiasi Psikolog Pendidikan Indonesia di bagian wilayah Sulawesi. Kami menganggap bahwa ternyata pendidikan itu kan identik dengan belajar ya, atau proses learning process. Ternyata learning process itu selama ini kita berpikir belajar itu memang sangat penting adanya aspek kognitif ataupun aspek kecerdasan. Yang biasanya kalau ibu-ibu dan bapak-bapak ke psikolog biasanya keluar, Bu, mohon izin, IQ-nya anakku tuh berapa? IQ-nya itu sangat penting ya untuk melihat seberapa besar dia akan sukses menjadi seorang peserta didik. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, setelah saya kemudian mencari tahu dengan cara belajar dan kemudian melanjutkan pendidikan, kami dibekali bahwa dalam dunia pendidikan yang membuat orang sukses ternyata betul sekali yang disampaikan, tidak hanya kecerdasan kognitif. Proses berpendidikan itu membutuhkan 2. Ada namanya kemampuan akademik dan ada juga namanya kemampuan non-akademik. Apa itu non-akademik? Nanti kita akan bahas lebih lanjut, asalkan Bapak Ibu tetap bersabar untuk memperhatikan materi hari ini ya. Nah Bapak Ibu sekalian, terkadang orang tua datang ke psikolog nih, Bu, kenapa sih anak saya susah menghafal, susah memperhatikan ya, atau susah untuk belajar? Sebenarnya kita tuh
lebih sering melihat kekurangan anak, padahal impian kita adalah melihat anak itu memiliki kelebihan. Jadi agak aneh ya, kita ingin anak kita tuh berpotensi memiliki kelebihan, tapi yang kita sering sorot adalah kelemahan. Jadi gimana caranya dia bisa lebih gitu ya. Padahal Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mengantarkan anak ke sini, bahkan mungkin ada yang boarding, mereka itu sudah berjuang loh Bapak Ibu. Belum masuk belajar, mereka sudah berjuang. Berjuang apa? Mulai menghadapi bagaimana ya menyapa temanku yang baru, bagaimana ya dengan guru-guru yang baru, itu sudah satu tantangan tersendiri Bapak Ibu. Sehingga ketika anak berproses belajar, sangat sedih sekali rasanya ketika kita menjudge anak kita, kamu kenapa sih enggak pintar, kamu kenapa sih enggak ranking, padahal dengan potensi dia sudah berjuang mati-matian. Jadi yuk hari ini saya akan membahas dua hal. Pertama adalah dari sudut pandang kekurangan, namun saya juga ingin mengantarkan Bapak Ibu sebagai orang tua, saya pun juga memiliki anak, mari kita juga melihat hal-hal positif pada anak kita, agar kenapa? Agar kita adil melihat anak kita seutuhnya sebagai manusia. Karena yang namanya manusia tidak ada yang sempurna, tetapi yang namanya manusia juga tidak ada yang lemah. Semuanya itu akan klop dikatakan manusia kalau kita melihat sisi kedua tersebut. Bisa, nah Bapak Ibu sekalian, sebenarnya siapapun pematerinya, dimanapun kita belajar, tidak akan pernah membuat kita itu sempurna. Siapa bilang seorang psikolog itu akan perfect? Tidak. Saya berani mengatakan karena saya adalah seorang psikolog. Semua kita di sini tidak ada yang sempurna, tetapi fungsi kita belajar adalah untuk apa? Untuk mengatasi ketidaksempurnaan kita. Jadi gunanya belajar parenting, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah berpikir kita stop belajar sampai di sini, apalagi waktunya cuma 1 jam. Saya berharap nanti setelah dari seminar ini kita belajar di mana? Di rumah kita terapkan. Setelah kita merasa kurang, cari lagi. Saya yakin pihak sekolah juga akan selalu memberi ya, berkomunikasi jika Bapak Ibu memang mau terlibat dalam proses pendidikan anak. Yang kemudian yang kedua, kenapa Bapak Ibu kesini? Saya sangat bersyukur dengan Bapak Ibu, karena untuk meluangkan waktu di hari Sabtu dengan adanya aktivitas yang sangat padat, Bapak Ibu mau datang ke sini. Artinya Bapak Ibu di sini adalah orang-orang yang bertanggung jawab dengan anaknya. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu buat diri sendiri. Terima kasih, saya sangat berterima kasih untuk kedua orang tua yang berkenan hadir, karena itu adalah bentuk tanggung jawab kita. Bentuk tanggung jawab kita bukan ke sekolah, tapi bentuk tanggung jawab kita kelak di akhirat. Karena kenapa Bapak Ibu? Hubungan yang akan terus berlanjut adalah hubungan keluarga, apalagi orang tua dan anak. Tidak sampai di dunia, di alam kubur kita pun masih berkonek, apalagi di akhirat nanti. Jadi ini adalah hubungan yang penting, jadi jangan anggap remeh hubungan orang tua dan anak. Ini adalah kekayaan kita sebenarnya, kekayaan terbesar yang Allah berikan adalah memiliki anak dan kita menjaga amanah tersebut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ilmu psikologi itu untuk apa? Atau ilmu lainnya itu untuk apa? Ilmu apapun itu tidak membuat kita sempurna, tapi ilmu ini Allah berikan agar menjadi penerang, agar kalau ada masalah, oh sepertinya masalah itu terjadi karena ini, oh sepertinya ini ilmu saya bisa gunakan untuk mengatasinya. Jadi ilmu digunakan sebagai alat untuk mempermudah kita mengatasi permasalahan seperti itu. Bisa di next lagi. Nah, ini saya tidak usah tanya satu-satu ya Bapak Ibu ya. Silakan kembalikan ke hati kita. Pernahkah di hati kita mengatakan seperti ini? Sebenarnya saya bisa lanjut S2 atau S3. Sebenarnya saya bisa berkarir bagi ibu-ibu yang berkarir atau bapak-bapak. Sebenarnya karir saya bisa melejit. Tapi karena ada anak saya terhambat. Atau ibu-ibu deh, saya melihat ibu-ibu nih jilbab-jilbabnya cantik-cantik, tapi ibu-ibu terkadang berpikir, sebelum saya punya anak, jilbab saya itu lilit 7. Setelah saya punya anak, jilbab langsung pakai saja ya. Nah, sebelum saya punya anak ya, bapakku sayang ya, suaminya, enggak begini dulu bodiku, tapi setelah ada anak ya dede, jangankan lihat body, susah sekali nih perawatan. Atau bapak-bapak, jangan kayak mengeluh mak, saya juga hidupku bahagia sebelum punya anak, nongkrongku itu sampai tengah malam. Tapi sekarang gara-gara punya anak, 2000 itu WA tak saya enggak baca pi ya. Saking belum pikir bergerak sudah ditanya, Pak di mana Miki cepat pulang, antar anak, jemput anak gitu ya Bapak Ibu sekalian, uang SPP-nya anak. Jadi saya mesti bertanya, karena kenapa? Jangan sampai pola pikir itu terus berlanjut. Sesuatu yang terus berlanjut itu akan menjadi sistem. Sudah tersistem di otak kita. Artinya apa? Anak yang kita lihat adalah hambatan. Jadi kalau anak nangis, anak marah, itu tuh seolah-olah menghambat hidup kita jadi orang sukses. Makanya kita mudah kesal.
Hambatan itu kan membuat kita mudah kesal ya. Pola pikir yang terbentuk, yang diasah akan membentuk dan berpengaruh kepada emosi kita. Tapi coba, mari mulai sekarang kita berjanji melihat anak kita itu bukan hambatan, bukan mengesalkan, bukan menjengkelkan, bukan yang membuat kita tidak sukses. Ayo kita ubah definisi anak itu sebenarnya apa? Amanah. Kalau misalnya nih Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang kerja diberikan amanah oleh atasan, kira-kira dijaga baik-baik enggak? Dijaga, ini yang memberikan amanah Tuhan. Allah. Anak itu amanah. Kalau kita mengubah pola pikir kita, rasa-rasanya kok ini sangat bahagia ya. Karena ini amanahnya dari Tuhan. Ya Allah, saya adalah orang yang diberikan dan dipercaya oleh Tuhan, oleh Allah untuk memiliki seseorang anak. Dan itu sangat luar biasa. Pasti kita akan berubah perasaannya. Yang awalnya kesal berubah menjadi bersyukur. Berubah menjadi bahagia kok gitu ya. Saya pernah punya seorang ibu ya, waktu saya bawa seminar di daerah Sopeng, minta waktu kepada saya, Bu Novi bisa enggak cerita sebentar saja? Baiklah Bu, ini karena saya mau balik ke Makassar, saya bisa luangkan waktu sedikit saja. Ibunya tuh bercerita tentang anaknya, sampai nangis tentang perlakuan mertuanya kepada anaknya, bagaimana mertuanya membandingkan anaknya dengan cucu-cucunya. Terakhirnya apa Bapak Ibu ketika saya pamit? Ibu itu hanya mengatakan, Bu Novi terima kasih sekali sudah mendengar cerita saya. Sebenarnya anakku yang saya sudah cerita itu sudah meninggal gitu ya. Anaknya sakit. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkadang kita itu merasa kesal pada sesuatu yang ada karena kita belum saja merasa itu tiada. Nah jadi selain amanah dan amanah itu besar, sebenarnya amanah itu sangat dalam. Karena kenapa? Pada saat mengajar saya sering kali tanya ke mahasiswa saya, berapa tahun pun mereka di kampus, saya tanya, buat apa kalian masuk Zoom untuk belajar? Buat apa kalian datang ke kampus? Apa jawabannya? Biar bisa sukses, biar bisa bahagiakan mama dan bapakku. Endingnya, ujungnya itu bukan buat mereka, tapi untuk membahagiakan kedua orang tua. Bahkan ada anak-anak yang datang ke psikolog bermasalah, menangis. Kenapa menangis? Nggak hebat Kak saya Bu, kecewa Kak. Kenapa? Nggak bisa Kak bahagiakan mama bapakku. Jadi bukan Bapak Ibu saja yang membahagiakan anak, anak juga ingin kok membahagiakan Bapak Ibu. Cuma kita mesti bersabar. Layaknya kita mengatakan kepada anak, nak sabar. Kalau kamu punya mau mama bapak belum bisa belikan, sabar nak. Mama pasti usahakan. Bapak Ibu, anak tak juga begitu. Mereka tuh mau sukses. Mereka juga mau membahagiakan kita. Tapi kita juga mesti sabar karena mereka mesti berproses. Ya, kita sama-sama bersabar satu sama lain. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya melihat alisnya semuanya sudah ini ya, keriting-keriting ya. Jangan terlalu tegang karena ini tadi bukan materi, ini baru kata pengantar. Oke, relax dulu ya, santai. Nah, mari kita lanjutkan lagi. Dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian, siapa di sini yang percaya diri bahwa ketika kita di alam kubur, anak kita pasti doakan kita? Belum tentu Bapak Ibu. Jangankan kita sudah di alam kubur, ada, ya ini benar-benar nyata, orang tuanya masih hidup, tapi tidak diingat sama anaknya. Di telepon-telepon, enggak sibuk Kak Mak. Pada saat apa? Pada saat sudah mulai menua. Kita sekarang semuanya masih powerful, kekuatan uang masih ada, kekuatan kesehatan masih ada, kekuatan jalan, kekuatan suara, bahkan saking kuatnya kita, biasanya kalau manggil anak tuh memperlihatkan kekuatan kita ya. Misalkan nama saya Novita, Novita gitu ya. Di mana? Wah, kuat banget mamanya ya sama bapaknya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, manusia tuh secara psikologis seperti lonceng. Kita, manusia waktu lahir itu powerless, tidak punya kekuatan. Jadi siapa yang memberikan kekuatan? Orang di sekitarnya. Saya mengatakan kepada siswa SMP, SMA ya, kemarin saya juga bawa materi di SMP, SMA. Kenapa kalian benci orang tua kalian kalau misalkan itu ada di hati kalian? Pada saat kalian lahir, adakah yang langsung bisa makan? Ada yang langsung bisa mandi? Terus kenapa kalian bisa masuk SMP? Karena bertahan hidup kan, otomatis ada pernah orang yang menyuapi kalian, ada yang membelikan makanan, ada yang membelikan baju. Itulah orang-orang yang paling care dengan Anda di dunia ini, yaitu orang tua. Nah, jadi kita tuh powerless. Nanti menuju usia 30-40 itu adalah usia keemasan manusia. Di situ kita sehat, bugar, produktif. Nanti 40 tahun ke atas mulai-mulai ada minyak gosok sama apa yang biasa ya, obat-obat lutut, obat-obat sendi gitu ya.
Pembicaraan 50 tahun ke atas lagi, 60, sudah mulai pembicaraan tentang bagaimana alam akhirat gitu ya. Jadi kita tuh seperti ini di dunia. Artinya apa Bapak Ibu? Saya dan Anda semua pasti akan menuju powerless. Pada saat kita powerless, apa yang terjadi pada anak kita? Mereka di titik powerful. Mereka di titik usia 30-an. Nah, bagaimana sikap anak kita di usia 30 itu dicontohkan oleh bagaimana sikap kita di saat ini yang powerful. Karena dia akan belajar, waktu mama bapakku powerful, begini sikapnya ke saya. Sehingga saya powerful, begitu juga sikap saya ke mereka. Jadi sistemnya seperti itu. Loh kenapa Bu Novi, apakah itu karma? Dalam ilmu psikologi itu kita tidak membahas itu. Dalam ilmu psikologi, pendekatan behavioris proses belajar. Kita itu kalau terus menerus, terasa, dilatih, itu akan terampil. Sama dengan sikap. Sikap yang terus menerus diulang lama-lama menjadi karakter. Karakter itulah menjadi kepribadian ya. Nah, dan Bapak Ibu sekalian, kenapa kita mesti memperhatikan anak kita? Karena anak kita adalah yang akan diterima doanya. Yang akan diterima doanya. Saya kembalikan ke Bapak Ibu, siapa di sini yang kedua orang tuanya sudah meninggal? Coba Bapak Ibu perhatikan ke diri kita sendiri. Seberapa banyak nama orang tua kita ada di doa kita? Seberapa banyak nama orang tua kita ada di doa kita pada saat sholat? Banyaknya doa kita kepada orang tua kita yang meninggal itu seberapa kuat ikatan emosionalnya. Makanya saya bilang ketika kita meninggal belum tentu ada anak yang doakan Ki. Belum tentu ketika mereka beramal jariah dia bilang ya Allah ini saya niatkan untuk kedua orang tuaku yang di alam kubur. Belum tentu. Tergantung dari seberapa erat ikatan emosional kita. Apa itu ikatan emosional? Saya tanya ke mahasiswa saya, siapa di sini yang kos-kosan tapi pulangnya jam 10 malam ke atas? Ada yang tidak angkat tangan. Saya tanya, kamu pulang jam berapa? Kalau sebelum Isya harus di rumah, di kosan Kak. Kenapa di kosan? Kenapa kamu tidak pergi sama teman-temanmu? Kasihan orang tuaku Kak, karena dia bayarkan Kak. Loh kan orang tuamu tidak ada di samping. Enggak jika, kasihan jika itu adalah ikatan emosional. Tapi tidak semua loh Bapak Ibu remaja begitu. Ada remaja yang datang ke saya, Kak Novi kenapa Dik? Kalau mamaku yang sakit, kayak enggak sakit sekali di hatiku, kayak kurawat Ji karena memang harus. Tapi kalau nenekku kayak pedis hatiku, kayak enggak mau kan nenekku sakit. Nah ikatan emosionalnya tuh kuat dengan neneknya, tapi agak kurang dengan orang tuanya. Artinya apa? Bisa jadi pada saat mendoakan lebih banyak namanya neneknya gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, kalau memang kita mendapatkan akses dari Allah Subhanahu Wa Taala, doa anak soleh dan soleha, maka yuk kita perkuat hubungan emosional kita. Hubungan attachment atau kelekatan kita kepada anak. Next. Nah ini yang dikatakan Brown Brenner bahwa ternyata manusia, jadi mohon izin ya, jadi manusia itu kita semuanya pernah mengalami di hal seperti ini. Jadi kita itu tidak langsung besar ya Bapak Ibu sekalian, kita pernah ada di fase menjadi anak-anak. Nah anak-anak akan tumbuh dan berkembang, perilakunya itu tergantung dari lingkungan juga ya. Jadi ada namanya faktor pribadi, ada namanya faktor luar. Faktor luar yang berpengaruh itu siapa? Faktor yang pertama itu adalah mikrosistem. Apa itu mikrosistem? Mikrosistem adalah yang paling sering berkontak langsung dengan anak. Siapa? Orang tua, dokter, profesional, guru, teman-teman. Di luar daripada ini itu namanya makrosistem. Apa saja yang masuk makrosistem? Media sosial, gadget. Di luar dari itu ada yang lebih besar lagi, apa? Negara. Di luarnya apa lagi? Zaman. Zaman memang mempengaruhi. Tapi siapa yang paling berpengaruh Bapak Ibu? Mikrosistem. Kalau tidak percaya, kita bisa lihat, ini mohon maaf ya, saya kasih contoh. Anaknya dengan pengasuhnya, iya kan? Artinya apa? Seseorang yang sering kali berinteraksi dengan anak itu akan mempengaruhi perilaku anak. Jadi jangan sering bilang bahwa anakku nakal karena gadget. Bisa sesuatu yang diikuti itu yang intens. Berinteraksi. Jadi bagaimana caranya? Bukan kita musnahkan gadgetnya, tapi kita bisa salah satu langkah yang lain, yaitu memperkuat bagaimana daya tarik kita dibandingkan gadget dalam berinteraksi. Bu, enggak apa-apa Ji Budi, saya tuh di rumahku itu tidak kutiadakan itu gadget. Enggak bisa juga Bu, dunia pekerjaan saja sekarang melamar itu sudah pakai email dan sebagainya. Bapak Ibu di sini tadi ada yang datang dengan naik kuda, seekor kuda ada?
ih kan mama bapak tadi dulu naik kuda, kenapa kita mau naik mobil? Nggak boleh dong. Nah nggak bisa kan seperti itu. Tapi sayangnya kita sebagai orang tua, nah dulu mama nggak begitu sama orang tuanya. Iya kan Bapak Ibu? Kita sering menuntut anak itu sesuai dengan zaman kita. Padahal kita pun tidak mau dituntut untuk sesuai zaman orang tua kita. Coba kalau kita mempertahankan naik kuda, kita datang ke Baruga ya, penuh itu dan parkiran kuda ya. Nah tapi ini kudanya bermerek mobil maksudnya ya, mereknya mobil. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, sayangnya mikrosistem itu diganti. Mikrosistem itu adalah yang harusnya paling sering interaksi. Diganti dengan apa? Makrosistem, diganti dengan TV, diganti dengan gadget, diganti dengan hal-hal yang bagus tapi enggak terkontrol, enggak bisa terkontrol. Nanti saya akan memperlihatkan dampaknya. Bisa di next? Nah Bapak Ibu sekalian, pernah enggak sih mencari tahu secara ilmiah apa peran-peran kita sebagai orang tua? Jangan sampai kita melakukan peran orang tua itu karena dari generasi ke generasi. Apa bedanya kita dengan biskuit dari generasi ke generasi ya? Nah, kita nih manusia lebih daripada sekedar biskuit gitu ya. Harusnya belajar. Saya juga baru belajar nih ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, apa sih fungsi kita? Pertama, hak anak dari kita itu adalah hak untuk terus bertahan hidup. Jadi kalau anak-anak, "Mak, laparku, Mak." Ada makanan, makan terus ini kerjanya, batalak mau minta ampun, gendut mau minta ampun. Loh Bu, itu haknya mereka, masa dia minta ke tetangga? Ya kan? Hak mereka untuk bertahan hidup. Jadi ketika kita, aduh capek mau ini menghadapi dunia untuk anak-anak, Bu, itu kewajiban kita. Pak, itu memang kewajiban kita. Yang kedua adalah kejelasan nasab. Ada orang yang diberi rezeki karena anak saudara, ada juga yang diberikan rezeki dengan anak angkat. Apapun rezekinya itu Masya Allah ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Bapak Ibu sekalian, mau seorang orang tua yang bercerai, anak juga mesti mengetahui nazabnya. Ya, banyak anak-anak yang dari keluarga bercerai dia mencari tahu sebenarnya siapa bapakku atau siapa mamaku. Nah, tips buat Bapak Ibu. Salah satu yang membuat parenting itu enak kita lakukan ketika hubungan suami istri juga positif. Mumpung di sini ada Bapak Ibunya, sekalian saya ambil kesempatan ya. Ini enggak apa-apa ya, sedikit menyimpang nih dari materi. Hubungan suami istri yang harmonis, yang positif, itu akan hampir 100% membuat energi Bapak dan Ibu lebih positif terhadap anak. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu sering bertengkar, itu sudah lelah duluan kita. Jadi pada saat ketemu sama anak, rasanya kayak mau berkelahi saja dengan anak. Karena energi emosi kita sudah habis. Habis dengan peran kita sebagai suami istri. Jadi caranya jika kita ingin kuat menghadapi anak, perkuat hubungan suami istri. Susah Bu, Dede, itu suamiku Bu, sangi mami dia mau didengar baru dia tidak tahu apa-apa ya. Terus saya tanya bapak-bapaknya, susah Bu, karena ini istriku kalau mau diajarkan, dia aja yang benar, tidak mau mendengar. Lantas bagaimana? Kembalikan ke prinsip agama Bu. Bapak-bapak itu adalah pimpinan kita. Bagaimana bapak-bapak sekalian, setuju? Setujulah bapak-bapak ya. Pimpinan kita. Jangan pernah menjatuhkan seorang pimpinan di hadapan anak. Maksudnya apa? Meskipun ibu benar, tapi tolong jangan jatuhkan harga dirinya suami tak di hadapan anak tak. Ketika harga diri suami jatuh, jatuhlah pimpinan dalam rumah, maka anak itu bisa tidak terkontrol. Karena bapakku saja kalah gitu ya. Tidak ada yang kontrol mereka. Yang kedua, bapak-bapak, ingat, anak lebih sering berinteraksi dengan ibunya. Interaksi dari ibu itu mendapatkan kasih sayang. Bagaimana rasanya ibu-ibu kasih sayang kalau mereka juga tuh tidak mendapat kasih sayang dari suami. Jadi bapak-bapak kalau mau ke anak tak cerdas, ini biasanya saya juga menangani kasus perceraian. Biasanya mau cerai karena kenapa? Susah Bu, saya sudah capek bekerja Bu, ya saya sudah bekerja luar daerah Bu. Kembali ke rumah, anakku tidak seperti yang saya harapkan. Nggak tahu itu mamanya kemana. Mama merasa tidak ada tahunya itu kodong perjuanganku di rumah. Pada saat dia tidak ada di sampingku. Sebenarnya nih suami istri saling mencintai, tapi yang ada tuh saling memarahi gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hubungan suami istri yang baik adalah ketika kita kembalikan lagi saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Kembalikan bahwa kita ini akan merasa banyak dampak ketika kita malah memilih untuk saling bertengkar dibandingkan untuk berdamai.
Tapi nanti saya akan berikan tips bagaimana caranya berdamai suami istri yang bisa membuat anak sehat mental. Di akhir, makanya diperhatikan dulu ya. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kita mesti ketahui, siapa yang kita hadapi. Misalkan Bapak Ibu sekalian, jawab ya apa tidak ya. Saya adalah orang yang baik, saya punya sepotong daging. Saya mau memberikan daging ini kepada seekor hewan, tapi dengan tangan saya sendiri. Cara itu benar atau salah? Jawab benar atau salah. Benar atau salah? Benar atau salah nih Ibu? Saya suap hewan itu dengan tangan saya. Benar? Ibu-ibu pasti berharap kan anaknya menjawab dalam kelas? Itu bisa diberikan contoh dari orang tuanya ya. Oke ya, dari kelas A dulu deh. Nah, kalau misalkan saya memiliki sepotong daging dan saya suap hewan itu dengan tangan saya benar atau salah? Salah? Kelas A katanya, ibu-ibu kelas A katanya salah. Ibu-ibu dan bapak-bapak kelas B deh, benar atau salah? Benar ya. Yang di sebelah sana ya, campuran kelas A, B, kelas C, benar atau salah ibu-ibu, bapak-bapak? Ada salah, ada benar gitu ya. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya, semuanya dapat 100 ya, luar biasa. Pasti anak-anak insya Allah juga seperti bapak ibunya ya, berani menjawab. Nah jadi bapak ibu sekalian, ketika saya memberikan sepotong daging kepada hewan dengan tangan saya sendiri, dia akan benar kalau hewannya adalah kucing. Ya kan bapak ibu? Tapi kalau itu adalah ular dan harimau, mohon izin saya resign dari pekerjaan saya minta bapak dan ibu saja yang gantikan saya. Tidak tepat. Artinya apa? Hati tak yang baik buat anak tak, ketulusan tak yang baik buat anak tak, keringat tak ini buat anak tak, itu belum tentu tepat. Kalau memang kita tidak melihat anak tak ini sudah bagaimana perkembangannya. Kebaikan yang diberikan dengan keinginan cara kita sendiri tanpa melihat dengan siapa kita berhadapan itu bisa jadi tidak tepat. Jadi mesti memperhatikan dengan siapa kita berhadapan. Salah satunya adalah anak. Tapi bagaimanapun orang tua itu ya, setua apapun anaknya, anak tetap dianggap anak, enggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Ada namanya, mohon izin diteruskan. Terima kasih. Manusia yang seperti tadi saya katakan berkembang. Di TK sekarang dilakukan parenting TK, beda materinya dengan di sini, karena memang tidak sama anak TK dan remaja. Enggak bisa disamakan SD dan remaja. Ada yang bertanya, Bu Novi, anakku tuh sekarang semakin melawan-lawan. Susahnya. Kalau kita bilang, nah minta tolong, mama tuh minta tolong terus. Itu sana ada saudaraku satu yang bisa ya. Kayaknya lebih enak, dia masuk dalam kandungan lagi Bu. Biasanya ibu-ibu begitu ya. Atau bapak-bapak, kamu itu tidak hormati mamamu, sudah besar gitu ya. Tetapi kita lupa bahwa anak kita memang sudah tidak TK dan sudah tidak SD Bapak Ibu. Ini tantangannya karena kita memasuki tahap di mana anak-anak yang namanya disebut remaja. Kalau kita, mohon maaf saya mengatakan kita sudah tidak remaja. Kita sudah dewasa ya. Bisa diperlihatkan lagi next. Nah, kita diperhadapkan pada usia di mana dia punya ciri khas. Jadi Bapak Ibu saya mau katakan ya, setiap jenjang usia punya yang namanya ciri khas dan itu ada kesusahannya. Waktu anak tak bayi, apa kesusahannya? Digendong, bangun tengah malam, ada kesusahannya orang tua. Waktu anak tak sudah bisa jalan, apa kesusahannya? Capekku ini naik turun tangga, ada kesusahannya. Pada saat anak SD, susah dikasih tahu, dia bilang, mama juga main HP sama bapak, masa kita terus dilarang? Ada kesusahannya. Remaja juga ada kesusahannya. Apa susahnya? Sebentar saya jelaskan beserta tipsnya. Jangan tidak sampai situ. Kita juga Bapak Ibu, ada kesusahannya orang hadapi Ada. Tidak stop. Pada saat nanti kita kakek-kakek, nenek-nenek, ada juga kesusahannya. Bisa saya kembalikan ke bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaimana kita menilai orang tua tak? Pasti ada kesusahannya. Karena di balik kesusahan itu pasti ada upaya kita mengatasinya. Dan disitulah letaknya amal ibadat tak. Kesabaran tak muncul, kasih sayang tak terasa, tanggung jawab tak terasa. Dede siapa mau urus kesusahan? Tidak ada yang mau urus kesusahannya anak tak Bapak Ibu.
cuma orang tuanya Ji. Bayangkan kita sekarang meninggal, siapa yang mau dikasih susah? Orang saja kita gaji mahal, enggak ada dari lubuk hatinya kecuali kita. Maka dari itu mari kekayaan hati yang Allah berikan kepada orang tua itu diasah, karena sebenarnya ada. Ya. Nah, apa saja sih yang kita mesti tahu tentang anak kita biar tepat? Yang pertama adalah ketidakstabilan emosi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya yakin di sini ada yang WA, ada sosial, pakai IG, ada mungkin bilang, aduh lamanya ini materi, tapi tetap tersenyum. Ya bu, iya bu, iya bu, gitu ya. Padahal dalam hatinya, lamanya ini materi. Beda sama anak TK. Mungkin anak TK sekarang ada yang nangis, anak bayi ya. Ada yang lapar kama, mama pulang. Emosinya sangat tampil kalau di anak kecil. Kalau di orang dewasa, enggak. Kita enggak tahu apa isi hatinya nih bapak-bapak, ibu-ibu. Suami istri saja tidak baku tahu apa isi hati, ya. Emosinya bagaimana, enggak ada yang tahu. Saking pintarnya manusia dewasa untuk mengelola emosi. Tapi Bapak Ibu, remaja adalah usia yang sangat disebut dengan usia badai dalam ilmu psikologi. Kenapa badai? Dia bukan anak-anak, bukan juga orang dewasa. Artinya apa? Kadang dia munculkan emosinya, tapi kadang dia sembunyikan emosinya. Makanya kita agak kewalahan karena memang kita menghadapi usia di mana dia bisa menutup emosinya, terkadang juga dia tidak bisa mengelolanya, yang disebut dengan labil. Atau makanya kita biasa, ini anakku kadang baik, kadang penurut, kadang tidak. Itu memang ciri khasnya ya. Yang kedua, moral. Dulu Bapak Ibu, kalau kita mau marahi anak waktu TK sama SD bagaimana? Mama tinggal memperbesar pupilnya. Gitu ya? Atau Bapak bilang, ku potong nanti itu tanah uang jajan tak. Ya Bapak-bapak. Takut nih tuh anak SD sama TK, jangan ki mama belajar sama Kak Pade. Siswa remaja tidak begitu Bapak Ibu. SMP, SMA itu masuk remaja. Mereka secara moral, jadi anak kecil TK dan SD, moral itu tergantung dari orang dewasa di sekitarnya. Apa itu moral? Benar dan salah. Tapi kalau remaja tidak. Kita kasih tahu ini nak yang benar, ini yang salah. Tapi apa remaja bilang? Kaku tahu Ji. Ada dalam teori yang namanya Kolber, itu sudah masuk di tahap yang disebut dengan konvensional. Tahap itu manusia sebenarnya sudah berkembang. Anak yang remaja bukan nakal. Karena kenapa? Dia sudah bisa bikin standar benar dan salah secara mandiri. Beda sama anak kecil yang masih tahap prakonvensional. Mereka tidak tahu benar dan salah kecuali mama dan bapaknya kasih tahu. Makanya kalau dia dites, itu anak SD biasa dia begini sama mamanya. Maksudnya apa? Benar itu jawabanku? Salah. Karena memang benar dan salahnya itu anak-anak tergantung orang dewasa di sekitarnya. Tapi remaja tidak. Bahkan kita sudah kasih gini mata, dia bilang dia sudah punya standar pribadi. Orang dewasa tidak, lebih lagi namanya pasca konvensional. Di situ kita sebenarnya tanpa diberitahu, kita sudah tahu moral. Nggak pantas Kak begini kalau di hadapan publik, nggak bisa begini, nggak beradab namanya. Tanpa diberitahu. Kalau remaja, dia butuh diberitahu, tetapi kita juga mesti tahu bahwa dia juga bisa membuat pendapatnya sendiri. Makanya dia tidak nakal. Tapi kita mesti bersabar bahwa anakku sudah semakin cerdas. Karena ada juga Bapak Ibu mohon maaf, datang ke psikolog, anaknya enggak bisa. Karena mentalnya memang mental anak-anak ya, kita mengukur, oh mentalnya ini enggak mental seusianya, dia mentalnya seperti anak TK atau SD. Jadi bersyukur Ki, kalau anak tak bilang, enggak begitu mama, alhamdulillah sesuai dengan perkembangan tak. Ya, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian, sehingga disebut dengan masa yang sangat sulit. Saya percepat saja, next. Akhirnya, terkadang kita mendapatkan masalah-masalah nih. Masalah apa pertama? Ada masalah perkelahian, free sex, ada juga masalah penggunaan obat terlarang, dan sebagainya. Nanti kita bisa lebih ke arah diskusi ya yang ini. Next. Ada lagi satu tantangan yang tadi sudah disampaikan bahwa generasi strawberry. Ya, bisa di next, saya percepat. Apa maksudnya itu Bu Novi? Yang benar ya, jadi kenapa dianggap strawberry? Karena tampilan strawberry itu kan cantik ya. Cantik, menarik, begitulah anak-anak zaman sekarang, remaja zaman sekarang. Mereka tuh kreatif, kecerdasannya juga bagus. Kenapa cerdas? Kenapa mereka lebih pintar daripada kita dahulu kala? Karena akses mendapatkan informasi sudah sangat luar biasa gitu ya. Sehingga mereka terasa ide-idenya. Next.
Next. Tapi ada kelemahannya. Mereka tuh yang tadi dikatakan bahwa mereka tuh tidak masih perlu diasah regulasi emosi atau pengelolaan emosi. Pertanyaannya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kenapa orang di zaman sekarang susah mengelola emosinya? Mau tahu jawabannya? Karena kita selalu melatih emosi kita untuk tidak terkontrol. Kenapa? Gadget, Bapak Ibu. Kita sekarang, kalau orang dewasa, saya mau tanyakan, di perasaan kita kayaknya ini serba terburu-buru ya dunia ini ya. Kayaknya harus cepat-cepat. Yang kedua, kayaknya banyaknya harus dikerja. Yang ketiga, cepatnya habis waktu. Emosi kita tuh tidak terrem. Kenapa? Karena kita melatih emosi kita untuk tidak terrem. Saya mau tanya, kalau kita buka HP, apa yang pertama kita buka? Pasti aplikasi yang Bapak Ibu inginkan. Inginkan itu emosi. Mau buka WA deh, mau buka Instagram deh. Setelah yang kita inginkan, cepat ya. Mau lihat masakan ini, konro. Enggak, resep yang lain. Dalam hitungan detik itu terpenuhi keinginan tak. Setiap hari kita pupuk. Lama-lama terbentuk bahwa emosi kita adalah cepat, semuanya serba harus cepat. Kalau dia tidak memenuhi keinginanku, ini HP ganti. HP enggak bagus ini, mau diganti. Begitu sekarang. Dan anak kita juga merasakannya ya. Beda dengan dahulu kala yang mau kita tahu kabarnya suami tak di negeri seberang, harus menunggu burung merpati lewat. Ya, itu pun juga ternyata bukan buat kita. Ada namanya waktu untuk bersabar. Sehingga disitulah terletak adanya ketangguhan. Maka dari itu, bagaimana caranya? Satunya adalah bagaimana gadget di rumah itu bukan hanya untuk anak yang dilarang, tapi satu keluarga. Karena mama dan bapak emosinya juga cepat marah, emosinya tergesa-gesa, karena juga terlatih dengan bermain diasah di gadget. Cepat. Apalagi bapak-bapak ya, rapat ke sini ya, harus cepat-cepat. Jadi kalau istrinya lelet marah nih ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yuk satu keluarga, satu sekolah, mari kita tingkatkan kepercayaan diri kita bahwa kita lebih menarik daripada gadget ya, dengan cara harus ada waktu bersama. Next. Tapi Bapak Ibu, ada gelas kopi. Kopi itu kan hitam dan ini sudah mau dibuang ceritanya. Bagaimana cara membersihkan gelas kita dari kopi? Ada dua cara. Cara pertama, yang kita tidak inginkan, hitamnya kopi kita angkat biar gelasnya bersih. Ada juga cara yang lain. Apa cara yang lain? Tambahkan air putih sampai penuh itu air putih, maka kopinya akan keluar juga. Ini hanya bisa dipahami oleh kita-kita yang suka mencuci piring, ya. Itu Bu gelas, kalau isinya itu kotor, kasih begini saja air di keran, tumpah-tumpah gitu kotorannya, jadi bersih Ki. Kalau belum ada yang pernah cuci piring, silakan nanti praktekkan di rumah ya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, begitu tekniknya. Kalau kita mengubah manusia, kalau susah Ki ubah kekurangannya, ayo tingkatkan kelebihannya. Dia malas sholat, karena kenapa malas sholat? Tidur terus, ada dua caranya. Kurangi waktu tidurnya atau tingkatkan waktu sholatnya. Pasti salah satunya berkurang dan salah satunya meningkat. Yang mana yang saya pilih Bu Novi? Yang paling kita mampu. Kalau kita mampu kurangi waktu tidurnya, kurangi. Pasti dia harus mencari aktivitas lain selain tidur. Tapi kalau kita bilang susah Kak Bu, yang itu. Yang lainnya tingkatkan aktivitasnya yang lain supaya dia tidak tidur terus. Jadi bisa dengan berbagai cara. Next. Salah satunya adalah kalau memang susah diubah kekurangan dari anak tak, maka kita tingkatkan kesehatan mental ya. Apa itu kesehatan mental? Next saja ini. Next saja. Jadi preview. Jadi kesehatan mental Bapak Ibu sekalian bukan berarti anak tidak punya masalah. Orang dikatakan sehat sama kayak fisik. Enggak ada orang pasti yang fisiknya 100% sehat, pasti pernah mengalami minimal demam-demam sedikit ya, atau bersin atau batuk. Begitu juga dengan psikologis. Ada di sini ibu-ibu yang bahagia terus dari lahir sampai sekarang? Atau bapak-bapak mungkin ada yang menderita terus karena istrinya bahagia terus? Ada di sini bapak-bapak yang sedih terus? Enggak. Manusia yang normal itu Bapak Ibu kalau kita merasakan semua emosi. Yang bedakan kita dengan orang yang tidak normal itu adalah kalau orang yang sudah mengalami problem psikologis itu agak lama. Sedihnya agak lama, bahagianya juga lama.
dan dia tidak merasakan apa-apa rasa sedihnya. Ini orang tidak ada kepekaan artinya ya. Bisa jadi dia mengalami narsistik. Jadi Bapak Ibu sekalian, bedanya itu cuma di rentang lama atau tidak, tapi semua emosi itu dirasakan ya. Kemudian anak-anak kita kalau dia ke sekolah, saya biasanya bilang ke guru-guru, kalau anak ke sekolah itu sudah luar biasa. Karena kenapa? Untuk menuju sekolah itu upayanya luar biasa. Sehingga itu pun juga kita apresiasi. Makanya di kampus saya biasanya selama anak itu masuk kelas, saya tidak akan berani kasih dia nilai jelek. Karena kenapa? Saya berjuang dengan kondisinya untuk tetap hadir, itu sudah luar biasa. Tapi memang kalau mau dapat nilai optimal, harus juga dia menunjukkan optimalisasinya ya. Next. Lantas bagaimana caranya agar anak-anak kita yang kita doakan masuk ke Atira itu optimal Bapak Ibu? Maka perlu ada namanya peran orang tua. Siapa yang bilang? Bukan karena sekolah yang suruh saya ya. Tapi karena tadi teori yang di awal. Anak itu karakternya dibentuk dari orang-orang di sekitarnya. Kalau kita sibuk siapa yang bentuk? Untung ada sekolah yang bantu kita. Artinya apa? Sekolah dan orang tua itu sebenarnya dua-duanya mesti terlibat. Siapa bilang Bu Novi? Susah ya Bapak Ibu ya, karena begini, anak-anak itu sekolah untuk bahagiakan kita. Artinya apa? Sebaik apapun sekolahnya, kalau tidak ada alasan untuk dia perjuangkan di sekolah, ngapain? Anak-anak itu kelihatan ya, mahasiswa yang berprestasi saya tanya, kenapa kamu berprestasi Dek? Mau sekali lihat bapakku maju di atas panggung, terima IPK ku cum laude. Kalau anak-anak yang berprestasi, indikatornya ada orang yang dia perjuangkan. Siapa itu? Orang tuanya. Seberapa besar dia berprestasi di sekolah, sebenarnya sekuat itu juga cintanya kepada kita. Karena ada juga siswa yang saya tangani, kenapa dia mencuri HP? Kenapa dia memberontak di sekolah? Biar bapakku dipanggil sama guru BK. Ada Bu, ini kisah nyata. Biar Mi, kenapa? Dede di rumah, buat apa saya hidup? Kenapa Dek? Salah semua. Bangun Ki salah. Terus tidur Ki salah. Kalau tidur Ki, tidur terus. Kalau bangun Ki, mandi-mandi. Tidak ada, pokoknya celah yang tidak salah. Salah semua Bu. Untuk apa saya hidup? Jadi Dek di sekolah, malas kan tuh habis sekolah. Datang jika ya cuma main-main sama temanku. Tidak ada alasan dia untuk berprestasi. Kiblatnya itu pasti ada kontribusi dari orang-orang yang dia sayangi. Maka dari itu, yuk kita semua tidak pintar fisika, matematika mungkin ya, tetapi guru-guru terampil untuk itu, tetapi guru tidak mampu juga kalau kita tidak backup. Mari kita membackup bersama, bukan apa? Ini anak tak Bu, ya, anak tak ya, anak tak ini yang kita nanti akan pertanggungjawabkan di akhirat. Apa bentuk perannya orang tua? Pertama di building better relationship. Mau kita tahu Bapak Ibu tipsnya supaya anak tak lekat sama kita? Kalau anak kecil gampang dilihat lekatnya. Kalau ada anak tak TK atau SD, kita pergi ke dapur dia ikut, kita pergi ke mobil dia ikut, bersyukur Ki Bu, cintanya itu ada di kita, bersyukur Ki Pak. Bukan begini, Dede, biar mama masuk kamar mandi ikut juga, hus, pindah. Atau bapak-bapak mengerti, datang anaknya, papa ada robotku, ke mamamu dulu, ke mamamu. Pak, Bu, bersyukur Ki, ketika anak itu mau mendekat, artinya kita itu sumber cintanya. Karena ada anak yang, datang nih bapak, sembunyi, cepat kok. Ya. Ada Bu. Datang mama, dede, gitu ya. Apa kamu makan? Enggak Ji? Bohong, kenapa? Dia enggak nyaman sama kita. Ini kita anggap sepele, tetapi itu yang dia akan bawa sampai besar. Nah, jenguk dulu mama, ngapain? Kalau hari itu mama korong sekali, cerewet kinah. Pusing tomik yo dan anak ta, istri ta, keluarga ta. Ketemu sama mama bukannya damai. Tambah keriting Ki, nanti pima lebaran bisa datang. Gitu. Mulainya dari kapan? Mohon maaf ini memang agak sedih sih, attachment itu sampai usia 2 tahun. Harusnya kita di anak usia 0 sampai 2 tahun lekat sekali. Jangan pernah diambil sama orang kita yang lekat. Katanya Bowlby, ya mulai sedih nih semua. Tapi Ainsworth mengatakan, ya teori kelekatan lainnya mengatakan masih kita bisa bangun. Kalau teori kognitif mengatakan usia anak bisa mengingat itu di 4 tahun. Jadi apa yang kita lakukan di hadapan anak itu dia rekam. Saya kembalikan ke Bapak Ibu. Pas kita juga rekam perlakuan orang tua tak Bapak Ibu. Saya yakin, begitu juga dengan anak-anak, ya. Nah, jadi ayo kita sekarang anak-anak tuh merasa, kan ada teori mengatakan kapan orang tua Anda rasa itu terlibat dalam kehidupan Anda. Pertama, ada sentuhan fisik. Bapak-bapak pernah Miki usap kepalanya anak tak ketika mau tidur?
Mama-mama pernah ki usap belakangnya ketika dia sedih, sentuh ki fisik anak tak. Karena kalau kita menua, tidak ada orang mau sentuh ki fisik kecuali anak yang cebok ki, anak yang angkat ki, anak yang peluk ki. Tapi kalau tidak terbiasa anak dari kecil kita sentuh fisik, pasti dia bilang, bagaimana sentuh ini? Karena mamaku tidak terbiasa disentuh, tidak mau ki. Tidak begitu sih mamaku, tidak begitu sih bapakku, tidak mau disentuh. Gitu ya. Yuk kita sentuh mereka. Apa salahnya? Ya tidak berbayar kalau kita sentuh anak ya. Masa HP yang berbayar kita sentuh terus? Anak tidak ya. Allah berikan gendong, sayang, peluk gitu ya. Nah, apalagi yang kedua? Yang kedua adalah alhamdulillah bapak-bapak ibu membuktikan karena datang di sini. Yang kedua adalah waktu luang. Anak-anak menganggap bahwa ibu dan bapaknya itu ada karena orang tuanya selalu berjuang untuk menyempatkan hal-hal penting dalam hidupnya. Bu, artinya Bu selalu hadir ini dalam acaranya Atira. Bukan masalah hadir atau tidaknya, tapi kita memperlihatkan upayanya. Ada anak yang berprestasi Bu. Berprestasi karena bapaknya sibuk ya. Bapaknya jauh pejabat. Iya Bu, tapi bapakku video call Kak dari jauh. Dia bilang, "Nak, sukses nak." Dia berjuang untuk berapa detik pun, yang jelas anaknya tahu bahwa dia menyemangatinya. Semangat Kina gitu. Bapak doakan, Bapak kemarin malam sholat tahajud, doakan khusus buat kita. Itu anak meleleh. Pentingku dalam sibuknya orang tuaku tetap ada waktu buat saya. Tertanam di hatinya itu anak tak, dan dia akan meneruskan ke cucu tak, dan itu adalah amal jariata. Ya Bapak Ibu, itu yang akan menerangi kuburan tak, akhirat tak, dan insya Allah kumpul lagi sama-sama di akhirat. Karena anak tak bilang, tunggu dulu, ndak mau kak masuk surga. Karena ada orang yang selalu sempatkan waktunya buat saya, siapa? Mama bapakku, mau kak juga sempatkan menengok dan sama-sama ke surga. Kumpul nanti lagi sama-sama di surga ya. Jadi waktu luang Bapak Ibu, kalau tidak bisa ki hadir, komunikasi ki. Nah, minta maaf, mama tidak bisa tepati janji. Tapi mama berusaha, tapi kalau tidak bisa minta maaf karena komunikasikan. Kemudian apa yang ketiga selain waktu luang? Dapat diakses. Dapat diakses itu artinya apa? Bisa diajak komunikasi. Ma, sakit perutku ma. Kenapa nak? Abis di main-main sama teman kok memang begitu masa remaja. Terkadang tuh agak susah diajak dialog gitu, atau bapak tuh agak susah. Yuk kita sama-sama dan anak meluang, kalau memang urgen tugas kita dan anak rasanya penting, kita sampaikan, nak mama bapak mau dengar, tunggu dulu selesai ini, insya Allah saya nanti akan sempatkan dengar apa yang kamu mau katakan, dan tepati janji tak. Berikan waktu dialog, masa dengan orang lain kita pelayanan prima, dengan anak sendiri tidak. Berusaha juga pelayanan prima dengan perantak di rumah, selain perantak di kantor. Yang kedua adalah home based involvement. Kita memberikan keterlibatan kita di rumah dalam dunia pendidikan. Saya yakin Bapak Ibu sudah. Nak, sudah beli semua perlengkapan sekolah di? Yakin sudah. Tapi ada juga selain dibelikan Bapak Ibu, yaitu diberikan. Beda rasanya dibelikan dan diberikan. Contohnya apa? Saya mau membeli buku, misalkan. Ya, saya mau membeli buku. Karena saya mau belajar. Bapak saya berikan saya uang. Ini nak, uang beli buku. Beli enggak bukunya? Beli. Tapi pernah ada momen saya mau beli buku, tapi bapak saya belikan, tapi beda caranya. Caranya apa? Saya buka kamar, itu buku sudah dibungkus cantik di atas kasur saya, dan itu adalah buku yang saya inginkan. Wah, rasanya meleleh ya. Ya Allah, ini buku psikologi yang saya inginkan. Beda rasanya ketika dibelikan dengan diberikan. Tekniknya, misalkan nih contoh, saya belajar, kan orang tua itu memfasilitasi makan minum. Tapi ada orang tua yang, contohnya ya seorang ibu, contohnya ibu saya, pada saat saya menulis, nah dari tadi kita belajar, enggak pernah minum, saya lihat, ini ada minuman. Memang minumannya sederhana, tapi saya bilang, kok mama tahu saya haus? Ya pastilah nak, kepekaan. Pemberian akan ada ketika kita peka. Jadi barang itu ada, tapi ada orang tua yang barangnya diadakan dengan tidak kepekaan, tapi ada orang yang tua yang memberikan barang dengan penuh kepekaan karena pakai hati. Beda ki, nah, berapa sepatumu? 500. Nah. Ada sepatu ada. Tapi kalau berapa sepatumu 500, pasti kita lihat, bagus memang pilihanmu nak. Ada kepekaan untuk mengapresiasi. Jadi ada bendanya tapi hadirkan kepekaan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apapun yang dilakukan oleh sekolah silakan komunikasikan, jangan komunikasi hanya terima rapor. Kalau tidak bisa ki memang datang ke gurunya, minimal utusan tak yang mengantar dan jemput anak tak bisa berkomunikasi bagaimana perkembangan anak, apa yang masih perlu dilakukan di rumah, ya. Nah, school based involvement. Guru-guru juga memiliki program dan silakan berkomunikasi dengan guru-guru untuk apa? Bukan
untuk melihat kekurangan masing-masing. Guru tidak melihat kekurangan orang tua tidak melihat kekurangan guru. Yang ada adalah apa yang kita miliki, Pak, apa yang sekolah miliki, saling bahu-membahu Ki untuk kesuksesan ini anak. Pak, bagaimana anakku di sekolah? Bagus Pak, matematikanya luar biasa. Mungkin yang perlu ditingkatkan itu bahasa Inggrisnya. Pulang di rumah orang tuanya, Kak bagaimana itu guru bahasa Inggrisnya? Segimana? Tidak begitu Bapak Ibu. Orang tua malah berprasangka baik lah. Berarti yang saya perlu backup dari sekolah adalah bahasa Inggrisnya anakku. Tanya ke anak, nak bagaimana metode yang kita mau supaya ini yang kurang bisa meningkat ya. Ada saling bahu-membahu biar anak tak berprestasi ya. Kemudian academic socialization, tidak hanya sekolah, zaman sekarang ada komunitas, ada masyarakat yang siap membantu prestasi anak Anda. Next lagi Bapak Ibu sekalian. Tapi ada susah Bapak Ibu. Kata guru saya namanya Eric Fromm, saya mohon izin lagi 2 menit, lagi 2 slide ya. Kata Eric Fromm mengatakan, kita susah bahagia kalau kita tidak bahagia dengan diri kita sendiri. Jadi tahap pertama kalau mau bahagiakan anak tak, jangan langsung ke anak. Saya biasa kalau parenting, jangan dulu pikir Bu, Bapak Ibu, bagaimana cara ke anak. Yang kita pikirkan adalah bagaimana diri tak dengan diri tak. Pernah Jiki tanyakan ke diri tak Bapak Ibu, bahagia Jiki hidup di dunia ini? Pernah Jiki berterima kasih sama diri tak? Pernah Ki memaafkan diri tak? Ibu-ibu itu orang yang paling tidak pernah maafkan dirinya itu ibu-ibu. Hei Dede, sudah maka mencuci tapi tidak kusetrika Ki. 9 yang dilakukan ibu-ibu, 1 saja cacat, dia sudah kesal sama dirinya. Biasa tuh nangis-nangis ke psikolog, Ibu ini anakku begini, apa Bu upaya tak? Sudah mak begini, banyaknya Ibu yang kita lakukan ya. Tenang Bu, bahagiakan dulu diri tak, berterima kasih dulu sama diri tak. Bapak-bapak juga, kita kira Bu, bapak-bapak tidak pernah menangis itu tidak ada emosinya, ada juga emosinya. Pernah Ki Bu, telepon suami tak, Pak kalau capek ingat Ki, istirahat Ki sebentar. Tanya juga kondisinya suami tak, suami-suami juga itu manusia Bu, dia juga punya perasaan. Jangan cuma tempatnya kita mengadu, menangis dan memarahi. Lantas mereka kemana kodong ya? Makanya itu masjid penuh sama bapak-bapak. Karena di sana lah tempatnya bapak-bapak mengadu. Ya, saya yakin bapak-bapak di sini pasti ke masjid, bukan ke warkop. Jadi, Bapak Ibu sekalian, marilah peran kita tuh banyak Bapak Ibu. Peran kita tuh banyak. Guru-guru di sini saya biasa acungi jempol guru-guru karena kenapa? Kayaknya 24 jam itu guru, kalau bisa masuk juga dalam mimpinya itu siswa masuk juga, ya. Padahal ada perannya yang lain selain guru, yaitu sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua. Ada pasti guru di sini memfasilitasi MPLS orang tua Atira, padahal anaknya MPLS kodong tidak bisa hadiri. Jadi tepuk tangan dulu buat guru-guru Atira, ya. Begitu juga dengan para orang tua. Kenapa kita selalu stres Bapak Ibu? Kenapa kita mudah marah sama anak? Kita tahu kenapa? Karena bisa jadi kita menuhankan diri kita. Kita menganggap diri kita Tuhan. Enggak Bu Novi, sholat jika. Tidak. Kita mau semua serba sempurna. Enggak boleh ada celah. Kita cuma mau diakui kekuatan tak. Enggak boleh ada sedikit pun kekurangan. Kita perlu melihat kodrat tak. Kita ini adalah manusia. Kita itu punya kelebihan, tapi Allah lengkapi dengan kekurangan. Buat apa? Bukan buat kita jelek, bukan. Biar kita juga selalu berkonek dengan Allah. Ya Allah, 1000 buku parenting ku baca ya Allah. Kenapa ini anakku masih begini kodong? Karena kenapa? Dengan ada kekurangan, maka kita akan mencari sesuatu yang membuat kita kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa? Saking maunya Allah tetap bersama kita. Sebenarnya kekurangan itu bukan aib, tapi cara Allah menyayangi kita supaya kita semakin dekat dengan Allah, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, manusiakan Ki dirita, maafkan Ki juga dirita ketika ada kekurangan. Bagaimana caranya? Kemarin ada orang mau bercerai karena cekcok sama suami dan istri. Ada tipsnya. Tipsnya apa? Sudah diajarkan di sholat. Kenapa dikatakan ketika baik sholat, baiklah kehidupannya? Mau kita tahu apa? Ilmu psikologi mengatakan mindfulness, gitu ya. Cari mikir di Google, pasti ada tuh mindfulness terapi. Apa intinya? Sudah ada dalam sholat. Mindfulness itu adalah mindful, bukan otaknya banyak pikiran kayak kita ya. Duduk di sini kita pikirkan usaha tak, anak tak, ini tak. Kayaknya traveling kemana-mana ini otak tak ya. Padahal kita duduk di sini, nggak bisa juga ngapa-ngapain. Begitulah pada saat sholat, Allahu Akbar.
Dilarang gitu otak kemana-mana. Fokus, karena kenapa? Sekarang saya mau nikmati waktuku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiknya Allah cuma beberapa jam saja, beberapa menit saja kita sholat. Mungkin di sini ada yang berapa detik saja ya. Jadi Allah itu tidak mau bagaimana sekali, Allah itu sudah melatih kita 5 kali sehari. Fokus, konsentrasi. Jadi kalau mau kita bahagia, mau kita tipsnya bahagia, lakukan peranta fokus satu persatu. Allah mengajarkan sholat, peran saat ini adalah sebagai hamba. Maka jangan berpikir tentang peran istri, peran suami, peran anak, dan peran lainnya. Fokus saja sebagai peran hamba, itu yang dilatih. Jadi kalau sama ki suami tak atau istri tak, jangan ki lagi bilang, itu tetangga tuh punya anu nih pak, anu tuh itu kantorku. Pacaran ki lagi bapak ibu. Kalau ibu-ibu yang tidak bisa lilit 7 gara-gara ada anaknya, buktikan di hadapan suami kita semakin cantik atau bahkan lebih cantik daripada masa lalu tak. Di hadapan suami. Suami juga, kita lelaki paling tampan ya, dibandingkan dengan BTS di hadapan istri tak. Ketika kita bertemu Bapak Ibu sekalian, berusaha nikmati pacaran. Ih sayang, tambah-tambah mi uban tak balas kita, tambah-tambah mi gelambir tak ya. Jadi saling menyayangi, saling mencintai ki, walaupun hanya berapa menit. Tapi kalau muncul anak, mak, oke, pak, aktifkan lagi peran apa? Peran sebagai orang tua. Profesional ki dengan semua peran tak. Jadi kalau dengan anak, meskipun berapa, Allah kan mengajarkan kita tidak 24 jam sholat ya, berapa menit fokus, begitu ya dengan anak. Kalau sama anak, nah ini ada makanan, lihat ki bagaimana anak tak mengunyah, ya alhamdulillah bisa kulihat anakku makan masakan kesukaannya. Besok-besok tuh aku telepon 1000 kali pulang nak, Idul Adha, Idul Fitri, belum juga pulang. Nikmati dengan anak tak nak. Kalau kita nikmati pasti keluar sisi positif tak, kita elus-elus kepalanya, kita tersenyum. Tapi kapan kita makan, kita pikirkan yang ini, 1000 peran kita pikirkan. Ketua RT, ketua RW, pengusaha muda, ada semua di sini. Pasti yang ada anak tak bilang, mak makanan tak, ambil sendiri. Saking beratnya ini beban dunia ya. Satu-satu. Apalagi ketika MPLS, fokus mungkin Bapak Ibu menerima ini materi. Karena biar kita pikirkan sekarang perusahaan tak, enggak bisa sekarang bergerak. Kukunci ini berapa jam ya. Ya Bapak Ibu sekalian ya, nikmati. Dengan begitu Bapak Ibu sebentar jalan pulang naik mobil, nikmati. Sayang, ku gandeng ki dulu sebentar ke mobil walaupun cuma berapa menit. Nikmati ki. Karena sebentar lagi kita akan berpisah lagi karena kerjaan. Di mobil nikmati, dan itulah yang disebut dengan menikmati dan bersyukur dengan kehidupan yang ada. Dengan bersyukur kita akan merasakan banyaknya ternyata ini Allah berikan kepada saya. Karena kita tidak menuhankan diri kita, tetapi kita memanusiakan diri kita dan mengetahui bahwa Allah lah yang menciptakan kita. Bisa di next. Kemudian ada lagi, tapi Bu Novi terkadang saya pun juga butuh penguat. Kalau orang-orang bilang selain bersujud saya butuh bersandar, ya kan? Nah Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang yang mencintai kita. Siapa yang mencintai anak kita selain kita? Guru-guru sudah membuktikan. Bapak Ibu guru, para panitia, kalau mau dikatakan Bapak Ibu, kegiatan hari ini berapa jam? Itu kami dengan pihak Atira sudah berbulan-bulan menggarap, berbulan-bulan Bapak Ibu. Dan kemarin itu di sela-sela waktu kami menyempatkan berapa jam? Lebih lama daripada jam saya bawa materi. Karena apa? Untuk Anda semuanya, untuk Bapak Ibu semuanya, untuk apa? Untuk anak-anak kita. Ada orang yang bisa kita ajak kerja sama, yaitu sekolah. Jadi sekolah itu bukan musuh kita. Sekolah itu adalah tim kita untuk membentuk anak kita. Yang berikutnya adalah apa? Masyarakat. Tapi agak aneh manusia ya, selalu mau masyarakat itu lebih buruk daripada dirinya. Ih itu tuh anaknya itu sepatunya Ardiles, kita dong sepatunya anak tak. Ya dalam bermasyarakat itu maunya saling mendukung. Apalagi ibu-ibu ya, ih nakalnya tuh anaknya, anak tak dong. Bu, orang-orang yang memiliki kekurangan itu bukan untuk dicela, Bapak, bukan untuk direndahkan, tetapi untuk dikasihani dan dibantu. Itulah indahnya Islam, kita saling membantu ketika melihat ada yang berkekurangan. Kalau begitu kita semua bermasyarakat, kalau ada anak-anak, anak TK yang menangis, ya, anak remaja yang bermasalah, bukan kita hina, jelek parentingnya orang tuanya, tidak. Kayaknya orang tuanya butuh kita bantu, karena kita adalah satu tim. Tidak ada saya lihat, seumur saya hidup, ada jenazah lompat sendiri ke kuburan, belum ada Bapak Ibu. Sehebat apapun ini, mayit selalu jadi angkat oleh manusia lain. Bahkan bisa jadi yang angkat nanti adalah orang-orang yang kita ceritai dulu. Jadi mulai dari sekarang, mari kita saling membantu. Karena kenapa? Sampai alam kubur pun kita akan saling membantu. Dan mudah-mudahan kita bakal cari-cari nanti di akhirat ya. Dan tolong juga saya dicari-cari lah nanti kalau di akhirat ya. Ya, next.
Bisa di next? Eh, Dan ini adalah salah satu bentuk apresiasi Atira dalam hal psikologis. Atira telah memiliki website untuk mengecek kesehatan mental anak kita. Di website ini anak-anak bisa konsultasi, curhat-curhatan, dan nanti akan ada kok promosi dari Atira sendiri ya. Ada, dan tidak hanya websitenya, karena orang-orang di dalam itu terlibat para konselornya ya, guru-guru BK-nya. Hanya saja kan teknologi sekarang kalau masuk ke guru BK, alhamdulillah guru BK bisa menanganinya, tapi guru BK sekarang berkembang. Mereka juga menggunakan media sosial. Nanti anak-anaknya pasti akan diberitahukan mengenai website ini. Bisa di next? Tepuk tangan dulu buat perhatian Atira buat anak-anak kita ya. Nah, saya mau membuktikan bahwa 1 jam materi saya ini benar adanya. Saya tidak memalsukan, saya berangkat dari teori dan praktek. Saya akan perlihatkan sebuah video bahwa apa yang kita perlihatkan, perkatakan, dan memberi pengalaman kepada anak kita, kita tidak akan pernah bisa tahu usia kita berapa tahun, Bu. Saya pun juga tidak tahu usia saya berapa tahun. Sekarang waktu anak kita TK dan SD, masih bisa kita tunggui di kelas, atau masih bisa tunggui di sekolahnya, mereka tidak malu-malu. Sekarang kalau anak SMP SMA agak malu-malu, Mi. Mak, jangan dulu cium Kak di depannya teman-temanku, malu-malu Kak, nanti dira anak manja. Mereka sudah mulai mau keluar dan berjauhan dari kita, Bapak Ibu. Bukan nakal, tapi memang sudah begitu. Pada saat dewasa, di telepon kalau bukan karena ceramah tidak datang kapan ke orang tuanya ya, dia akan semakin menjauh lagi anak-anak kita kepada kita ya. Jadi apa? Tapi mereka akan tetap dekat sama kita. Apa yang membuat kita dekat sama anak? Perkataan kita, sikap kita, perilaku kita. Ketika nanti kita wafat, anak-anak kita akan kenang, mamaku dulu toh kalau saya punya masalah dia sering bilang sama saya, begitu hidup nak meski tangguh. Fisik kita bisa tidak ada, tapi perkataan kita tetap dia kenang. Fisik kita bisa tidak ada, tapi sikap kita bisa dia kenang. Coba saya cek, ada pasti perkataan dari orang tua yang kita pegang kalau kita sedih. Ada pasti sikapnya orang tua kita yang membuat kita terpacu untuk semangat, untuk hidup. Ada pasti sikap dari orang tua kita, ya. Jadi kita bisa tidak ada, tapi doa kita, sikap kita akan selalu ada. Jadi tenang saja Bapak Ibu, kita memang tidak bisa membersamai anak kita, tapi doa kita, sikap kita akan selalu membersamai mereka. Meskipun kita di alam kubur, mereka akan tenang-tenang saja ketika sikap, doa akan selalu ada buat mereka. Ya. Dan sebenarnya Bapak Ibu selalu ada pada anak Bapak Ibu. Kenapa? Matanya Anata, hidungnya Anata itu adalah genetik dari Bapak Ibu. Mereka tidak akan pernah terpisah dari kita. Makanya anak itu adalah sesuatu yang tidak akan terpisahkan. Mau dari fisik, itu adalah gabungan Bapak Ibunya, jiwanya itu adalah gabungan Bapak Ibunya. Mari kita menorehkan sikap, kata-kata, perilaku, pengalaman yang baik, karena dengan itu kita akan tetap ada dalam hidupnya. Ya, next. Dan kita bersama-sama mendoakan, karena kenapa Bu? Ilmu psikologi itu hari ini itu cuma cara, itu adalah Allah memberikan kita kemudahan dari ilmu. Tapi siapa yang menetapkan takdir? Bukan kita. Kita itu diberikan kebebasan di proses, tapi takdir itu yang tetapkan adalah Allah. Maka dari itu selalu perbanyak doa tak. Doanya orang tua apa? Apakah pada saat sholat? Bukan Bu, perkataan itu adalah doa. Orang tua itu kalau berkata-kata doa Mi. Iya, anak celaka betul anak tak. Iya, anak tidak tahu diri betul anak tak. Memang kalau anak tidak berprestasi betul anak tak. Doa orang tua itu, semua hal itu adalah doa. Maka kalau kita kesal, marah, jauhi dulu anak tak, tenangkan diri tak. Kalau mau nangis, kalau mau marah, mending kita marah pada kertas. Tapi jangan sama uang kertas yang Mi saja, yang kayak tidak dipakai Mi ya. Nah, robek saja itu kertas, jengkel kok. Setelah itu hadapi manusia dengan baik, termasuk anak tak. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita doakan. Next. Dan cukup dari saya, semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Itulah tadi pemaparan materi seminar parenting kita pada hari ini oleh Ibu Novita Maulidia. Ya, baik. Terima kasih banyak Ayah Bunda yang sudah memperhatikan dari awal. Untuk sesi diskusinya nanti kita akan buka di akhir acara, karena setelah ini akan ada agenda selanjutnya untuk pemaparan program kerja dan jaminan mutu. Tapi untuk sebelum kami persilahkan kepada Ibu Novita Maulidia, ada sedikit pemutaran video.
boleh minta tolong diputarkan video ya sebagai bukti tadi saya bahwa sikap, perilaku dan perkataan kita ternyata akan anak bawa meskipun anak-anak kita hidup dan kita sudah tiada ya. Bisa kita nonton. Dari kecil gue taunya Dedi itu adalah DEDI gitu. Dari kecil gue taunya Dedi itu adalah DEDI gitu. Jadi gue taunya bokap gue namanya Dedi. Ternyata Dedi itu adalah bapak dalam bahasa Inggris. Aku kecil manggil orang tuaku papi sama mami. Gua biasa manggil bapak gua tuh Beh, kalau nggak papa gitu. Papa atau dad. Antara dua itu. Saya kalau manggil papa saya itu dengan papa. Dimana orang Sumatera biasanya bapak, aku sendiri papa. Biar dikira orang kaya aja gitu, panggilnya papa. Gue itu manggil bapak gue tuh dengan panggilan om. Gue dari kecil di kandungan nyokap sampai usia 25 tahun itu gue gak pernah ketemu bapak gue sama sekali. Gimana caranya numbuhin percaya diri gitu. Pernah satu hari gue berantem dulu, gue tinggal di kampung. Dibully gitu sama anak-anak itu. Nangis pulang. Sama bokap. Bukannya dimarahin, suruh balik lagi. Lawan gitu. Kan kamu laki-laki, kamu lawan gitu. Ketika dia katakan kejujuran adalah sebuah kehormatan. Itu juga yang paling saya ingat gitu. Gue tuh stres mau kawin kan. Gue waktu itu kawin muda juga. Umur gue juga baru 24 tahun kalau nggak salah. Terus bapak gue nyamperin gue. Dia bilang gini, lu stres ya? Iya, tenang gak usah dipikirin. Yang pertama emang selalu begitu. Ntar kedua, ketiga udah enak. Awal acting aja kita satu dunia ini nggak ada mikir buat aku masuk ke acting. Kan biasa selalu ada orang tuh kayak buat apa, nggak jelas. Tapi dia tipe orang yang langsung kayak oke, let's do it, silahkan kita coba, aku dukung kamu dari belakang. Papaku tuh nggak pernah say no ke aku, maksudnya secara kalau emang masih bagus buat aku dan dia lihat sesuatu yang aku suka dari musik, dari acting, dia support. My number one fan tuh papa. Nonton pacuan kuda bareng gitu, kayak diajak gitu, terus diperkenalkan, ini anak saya gitu. Papa saya kan kebetulan juga inilah orang tuh banyak yang kenalin gitu. Jadi ketika dia membanggakan anaknya ketika waktu pacuan kuda tuh kayak senang banget lah gitu. Nih anak saya nih, tuh indah lah menurut saya. Tiba-tiba bapakku ngajak aku jam 12 malam gitu. Jam 12 sampai jam 1 malam gitu. Aku tuh masih kecil, masih 4 tahun atau 5 tahun gitu. Diajak nongkrong ke tukang ini bandrek gitu tuh nggak sih, bubur kacang hijau bandrek sama telur setengah mateng. Kayaknya dia pengen main gitu sama anaknya tapi di tempat yang biasa dia lakukan gitu. Tapi aku tahu bahwa kayaknya bapakku tuh pengen nongkrong sama temennya terus pamer gitu loh bawa anaknya gitu yang orang tuanya tuh pengen ngasih tau kalau ini anaknya lu, ini anakku lucu gitu-gitu. Cuman pada saat itu kayaknya tua sebelum waktunya sih. Jadi bapak gue itu pernah menikah sebelum dia menikah dengan ibu gue dan dia memiliki anak dari pernikahan itu. Dan anak itu yang menghubungi gue karena bapak gue itu meminta kepada dia mencari cara untuk hubungi gue. Dan kebetulan dia berhasil menghubungi gue. Di situ akhirnya gue bersedia untuk bertemu bapak gue. Kemudian dia menyapa, halo kamu apa kabar gitu. Terus saya bilang, ya baik om. Oh nggak usah panggil om, panggil aja papa. Iya om. Gue tetap ngejawab kayak gitu karena gue ngerasa emang gue nggak ngerasa deket gitu loh. Terlalu indah dilupakan. Terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau ku tinggalkan. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanmu kepadaku, engkau
jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini ku akhiri. Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Ternyata selama berapa belas tahun ya, dia itu ngawasin gue dari jauh. Cuma dia tidak pernah punya kesempatan untuk bisa bertemu gue langsung karena memang mama waktu itu tidak memberikan kesempatan itu. Akhirnya obrolan itu, basa-basi itu hanya berakhir 1 jam. Dan gue berpikir kalau gue akan bertemu lagi dengan beliau di kemudian hari. Tapi takdir tidak berkata seperti itu. Hari berikutnya beliau dipanggil berpulang oleh Yang Maha Kuasa. Ternyata gue nggak pernah meluk dia gitu, nggak pernah ada touch yang benar-benar deket banget gitu. Support system dari papa tuh gede banget, dan tanpa dia aku beneran nggak mungkin ada di sini. So thank you dad. Banyak banget harapan saya kan. Kenapa saya nggak sempat minta maaf atau memaafkan atau apapun gitu, karena memang nggak ngerti gitu, bakal ditinggal gitu. Didikan orang tuaku, didikan bapak terutama gitu, bisa membuat aku bertahan di ibu kota gitu. Rizky pengen papa kayak dulu gitu, kita bisa makan bareng, bisa senang bareng, bisa ketawa ketiwi bareng. Ayolah udah temenin mama, temenin masa tua mama, ngeliat cucu-cucunya pada lari-larian. Ya mungkin papa bisa bilang bahwa ya papa tetap bisa ngeliat, cuman suasananya udah beda pak. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti. Oh, bersinarlah terus sampai nanti. Bersinarlah terus sampai nanti. Lagu ini ku akhiri. Terima kasih udah bisa menjadi sahabat sejati buat aku, udah bisa menjadi the real hero dalam hidup aku, dan I miss you so much. Aku mau ucapin terima kasih dan mau bilang kalau Indra sayang sama papa. Terima kasih banyak, dan jangan merasa bersalah kalau tidak akhirnya bisa menjadi bagian penting dalam hidup saya karena keadaan. Terima kasih banyak, walaupun sejenak, tapi engkau tetap bapakku. B, sehat-sehat terus dan terus bikin orang lain tertawa. You're always my idol, and thank you for all the support that you give me. I love you so much, Dad. You're really my best friend. But only my dad. Papi, insyaallah masuk surga terindahnya. Dan mudah-mudahan
kita bisa ketemu. Saya kangen banget sama Papa. Mungkin Papa adalah satu-satunya manusia yang pengen Rizky peluk saat ini. Saya pengen persembahin film ini untuk orang tua saya, untuk anak saya nanti gede kalau dia nonton, dan semua orang-orang yang masih punya masalah dengan orang tuanya dan masih memandang sebelah mata terhadap orang-orang yang berkebutuhan khusus. Dan di film ini kalian semua harus nonton karena hubungan batin itu walaupun dalam keadaan yang tidak normal sekali tetap ada. Pada dasarnya memang film ini emang udah bagus banget sih. Ini deg-degan sih, sampai sekarang masih deg-degan, dan gue waktu itu merasa tertantang untuk memerankan salah satu karakter di situ. Ketulusan dari seorang ayah yang punya kekurangan, punya keterbelakangan yang dia berikan kepada seorang anak wanita yang membuat saya terpanggil untuk ikut memberikan kontribusi di dalam film ini. Menjadi, bisa dibilang persembahan secara tidak langsung, cinta, kasih sayang seorang anak, kalau amit-amit ayahku diperlakukan seperti itu, sampai ujung hidupku, aku bakal membalas semuanya. Dari film ini aku cuma pengen bilang ke semua orang gitu di dunia kalau orang tua tuh akan melakukan apapun untuk anaknya. Di film ini kan kita diberikan contoh nyata gitu ya, dengan orang dengan keadaan yang spesial, kita bilang seperti itu. Tapi dia bisa merawat anaknya dengan baik gitu, dan saya sebagai seorang ayah gitu kayak saya nggak mau kalah gitu. Saya pengen banget jadi papa yang spesial buat anak-anak saya nanti, seperti yang Papa Dodo lakukan buat anaknya. Potongan film ayah ya, yang tentang ayah. Dari situ kita banyak belajar bahwa meskipun kita jauh dari orang tua, itu anak itu selalu mendoakan kita, anak selalu mengingat kita. Jadi tetap berikan pengalaman yang terbaik yang akan dikenang oleh anak-anak kita. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada pemateri kita pada hari ini, Ibu Novita Maulidia, dan kepada orang tua juga yang sudah bekerja sama memperhatikan tadi materi yang disampaikan oleh Ibu Novita. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita realisasikan, terutama kita sebagai orang tua dan guru. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Ibu Novita Maulidia. Semoga di lain kesempatan kita dapat bertemu kembali. Baik, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.